kita dari sini analisa dan desain berorientasi objek pendahuluan. Yang kemarin saya sudah sampaikan sekilas. Di slide-nya apa? Bacanya di slide-nya kelihatan nggak di slide-nya? Halo? Iya, Pak. Kelihatan. Kelihatan. Apa bacanya? Kelihatan, Pak. Luar. Analisa 01 dan desain berorientasi objek. Oke. Kita lanjut yang ke slide kedua. Slide kedua sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Yes. Slide kedua kelihatan. Baik. Slide kedua itu tentang mahasiswa ya, mengenal dan memahami konsep OAD, mahasiswa memahami konsep paradigma analisis desain dan diagram, mahasiswa memahami tool-tool yang digunakan untuk analisa dan desain berorientasi objek. Ini learning outcome-nya. Jadi yang diharapkan mahasiswa itu bisa ya kepada tiga hal ini. Jadi pertama, mengenal dan memahami konsep OAD. Yang kedua, memahami konsep paradigma analisis desain dan diagram. Yang ketiga, mahasiswa memahami tool-tool yang digunakan untuk analisa dan desain berorientasi objek. Ini outline perkuliahannya. Jadi kontrak kuliah, learning outcome, persyaratan mata kuliah, silabus, support tool, book, pendahuluan. Oke. Ini kontrak kuliah kemarin ya, tapi saya tidak berlaku ini. Saya berlaku semuanya sama 25%. Oke. Syaratan algoritma dan struktur data, sistem basis data, pemrograman berorientasi objek, rekayasa perangkat lunak. Rata-rata sudah dapat mata kuliah ini ya. Ada nggak yang belum dapat mata kuliah 4 ini? Halo? Ada nggak yang belum dapat mata kuliah 4 ini? Udah semua kan? Udah, Pak. Oke. Oke. Nah, ini bukunya ya, ada beberapa sumbernya bukunya. Ya, nanti bisa kamu lihat. Ini bukunya, sumber bukunya ya. Jadi ada Tilly Scott, Dennis, Grady Butch ya, Prisman, Somerville ya, software engineering, lalu ada lagi tentang sistem analis ya, sistem analis dan desain. Silabusnya menjelaskan desain dan berorientasi objek, tahapan menganalisa sistem berorientasi objek, tahapan desain dan identifikasi bisnis proses, dan implementasi pemodelan UML menggunakan use case diagram, implementasi UML menggunakan activity diagram, pemodelan UML menggunakan sequence diagram, pemodelan UML menggunakan class diagram, pemodelan state dan deploy diagram, mengaplikasi perancangan database, mengaplikasi desain interface dan project, implementasi project. Ini mata kuliah yang akan atau bab-bab yang akan dipelajari nanti ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bab ya. 12 bab. Nanti sebagian juga ada tugas ada tugas kelompok, ada tugas pribadi. Tool, visual paradigma, draw, IO, SEM, makeup tool. Nanti ini untuk prakteknya ya. Prakteknya ini visual paradigma, SEM, makeup tool. Nah, why software engineering? Ya, ingin mengembangkan produk software berkualitas. Segala aspek kehidupan dikendalikan oleh perangkat lunak. Banyak pengusaha dunia sukses di bidang software engineering. Usaha bidang kajian software engineering masih muda dan terus berkembang. Jadi kenapa software engineering? Karena software sekarang itu sangat-sangat ini ya, dibutuhkan software engineering itu. Nah, sekarang ya putus. Slide-nya tidak berjalan, Pak. Waduh, saya pikir berjalan.
Dia stuck di mana? Stuck di mana? Di buku, Pak. Di buku. Iya, Pak. Waduh. Dia stuck di buku. Kenapa dia stuck di buku? Karena dia sudah bosan kali ya. Sekarang di jalan belum? Sudah, Pak. Sudah. Sekarang apa? Tampilan slide-nya. Silabus. Oke, silabus. Sudah jelas silabus? Jelas. Masih di buku, Ya. Pak. Jelas, Pak. Oh, masih di buku. Ada masih di buku katanya. Sudah pindah saya. Oh, udah pindah. Berarti tergantung ini ya. Apa nih? Sinyal ya? Silabus. Betul. Sinyalnya pada ini, amburan-amburan kali ini. Nah, ini. Sekarang udah ganti software engineering? Sudah, Pak. Yes. Alhamdulillah kalau sudah buka software engineering. Ya, lihat sini. Ingin mengembangkan produk software berkualitas, segala aspek kehidupan dikendalikan oleh perangkat lunak ya. Banyak pengusaha dunia sukses di bidang software engineering. Ya, usia bidang sekalian software engineering masih muda dan terus berkembang. Jadi sekarang ini memang software itu sedang naik daun, apalagi kemarin ya, ketika COVID melanda 2019 sampai 2020. Selama 2 tahun ya, nah itu kita tidak bisa tatap muka melalui kontak langsung, ya, melalui Zoom, melalui Google Meet, dan sebagainya. Sehingga mau tidak mau pengusaha-pengusaha di bidang teknologi harus mengembangkan teknologinya. Sehingga bisa ya terjadi proses teknologi yang maju ya. Kenapa maju? Ya karena ini yang disampaikan di masyarakat itu banyak ya gitu. Lanjut faktor utama kegagalan perangkat lunak. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Yes. Kelihatan, Pak. Kebutuhan customer tidak dipahami dan ditangkap dengan tepat. Nah ini, jadi faktor utama kegagalan perangkat lunak. Kenapa perangkat lunak itu tidak diterima atau tidak berguna atau tidak bisa digunakan? Ya ini karena yang pertama kebutuhan customer tidak bisa dipahami dan ditangkap dengan tepat. Jadi customer itu maunya apa? Seorang analis tidak bisa menganalisa keinginan customer. Ada yang seperti itu, ya. Sehingga tidak matching antara customer dengan analis. Oke, yang kedua, kebutuhan customer sering mengalami perubahan. Ini, customer sering mengalami perubahan. Jadi pelanggan itu atau pemakai biasanya mengalami perubahan per tahun, per 2 tahun. Oke, customer tidak bisa bekerja sama dengan pengembang. Ini, customer tidak bisa bekerja sama dengan pengembang. Pengembang kurang memiliki kecakapan dalam menjalankan tugas. Nah, pengembang. Artinya di sini pengembang perangkat lunak ya. Lalu sistem yang dikembangkan tidak terlalu banyak memberikan manfaat kepada customer. Nah ini. Jadi ini kendala-kendalanya ya, sehingga perangkat lunak tidak berfungsi. Oke, pemodelan dan kenapa? Nah, jadi pemodelan kenapa? Pemodelan adalah suatu cara berpikir ya tentang persoalan menggunakan model-model yang diorganisasikan seputar dunia nyata. Oke, masih kelihatan pemodelan dan kenapa? Masih, Pak. Masih, Pak. Sip. Jadi pemodelan adalah suatu cara berpikir tentang persoalan menggunakan model-model yang diorganisasikan seputar dunia nyata. Jadi dunia nyata itu seperti apa? Lalu model-modelnya akan disesuaikan, gitu kan? Persoalan menggunakan model-model yang diorganisasikan seputar dunia nyata.
Pengembangan metodologi analisis dan desain pemodelan, ya. Oke, pengembangan metode analisis dan desain pemodelan, metode terstruktur dan metode berorientasi objek atau OO, ya, orientasi objek. Nah, ini metode struktur berfokus pada aliran data. Jadi terstruktur aliran datanya, ya, jelas aliran datanya jelas. Nah, melibatkan bagaimana, ya, memperlihatkan bagaimana objek-objek data melakukan transformasi saat mereka mengalir, ya, saat mereka di dalam sistem yang dikembangkan. Jadi fokus pada aliran datanya, ya, memperlihatkan bagaimana objek-objek data melakukan transformasi pada mereka, ya, mengalir dalam sistem yang dikembangkan. Jadi bagaimana data-data itu, ya, bisa masuk kepada sistem yang ada atau berubah atau, ya, dimodifikasi, lah. Nah, menggunakan diagram data flow diagram atau DFD, entity relationship atau entity ARD. Jadi ada DFD dan ARD, entity relationship diagram, ARD, ya. What is object oriented? Object oriented paradigm saat ini, ya, merupakan pendekatan yang populer dalam menganalisa, desain, mengembangkan aplikasi khususnya pada skala besar, ya. Object oriented suatu prospek yang melihat elemen-elemen yang diberikan oleh suatu situasi dengan cara memecahkannya ke dalam objek-objek dan hubungannya. Jadi ada object oriented paradigma, ada object oriented, ya. Oke, object oriented suatu perspektif, ya, yang melibatkan elemen yang diberikan oleh suatu situasi dengan cara memecahkan ke dalam objek dan hubungan. Nah, what is object oriented development? OAD adalah metode analisis yang memeriksa requirement dari sudut pandang kelas-kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan. Ini OAD. Oke. OAD merupakan cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan metode atau model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata atau real world, ya. Pada dasarnya terdiri dua, ya. Ada OOA, Object Oriented Analysis, dan OOD, Object Oriented Design. Nah, jadi antara analis dan desain itu sebetulnya berbeda, ya. Jadi maksudnya bukan ini harus dipisahkan. Jadi ada merupakan cara baru yang memikirkan suatu masalah dengan yang dibuat untuk konsep. Oke, kita lanjutkan. Sampai dibaca, ya. Halo, halo. Ya Pak. Iya, Pak. Baca slide-nya. Jelas. Kalau nggak Baca, jalan Pak. ngomong, ya. Ya, kalau slide-nya nggak jalan, suaranya hilang. Oke, Pak, siap. What is Object Oriented Development? OOA mempelajari domain permasalahan bisnis dengan memberikan rekomendasi perbaikan sistem berdasarkan kebutuhan dalam menyelesaikan masalah, ya. Ini OOA, mempelajari domain permasalahan bisnis dengan memberikan rekomendasi perbaikan sistem berdasarkan kebutuhan dalam menyelesaikan masalah. Nah, OOA
menentukan solusi teknis atau rancangan komputer base berdasarkan yang telah ditentukan atau diidentifikasikan pada proses analis. Oke, OA ya, belajar domain. OAD menentukan solusi teknis atau rancangan komputer base ya berdasarkan yang telah diindikasi pada proses analis. Kalau OOP is common ya, concern with realizing OAD. Jadi realisasi OAD dan OO programming ya itu. Jadi AS, Java, dan C++ contoh untuk OPS concern ya. What is object oriented development masih pemrograman masa lampau ya. A, pandangan lampau pemrogram komputer membuat kode dari eksekusi suatu form menjalankan sebagai urutan operasi. Ini yang pemrograman masa lampau. Baik sebagai pengenalan pemrograman namun tidak untuk pengembangan sistem yang besar. Nah, filosofi object oriented adalah untuk mendefinisikan sebuah sistem perangkat lunak. Yes, ya. Jadi adalah untuk filosofi object oriented untuk mendefinisikan ya sebuah sistem perangkat lunak sebagai kumpulan objek dengan berbagai jenis yang berinteraksi atau satu sama lain melalui antarmuka yang terdefinisi dengan baik ya pengembangan objek orientednya. Oke, sudah baca semua? Yang ada slide kelihatan nggak sih? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Masih kelihatan, Pak. Jelas. Pengembangan oriented object ya memungkinkan pengembangan aplikasi untuk menentukan behavior atau memberikan metode terhadap objek yang bersangkutan. Nah, ini perbedaan analisis ya, analisa dan desain object oriented ya. Analisa fokus pada pemahaman masalah, desain fokus pada pemahaman solusi. Analisa functional requirement ya perbedaannya. Oke. Mengapa OOAD ya? Ini memudahkan ya, memudahkan pemanfaatan ulang kode arsitektur lebih mencerminkan dunia nyata. Yang pertama, yang kedua ya kestabilan. Jadi lebih cepat dalam menggambarkan entitas dekomposisi berdasarkan pembagian yang natural. Lebih mudah untuk dipahami dan dirawat. Kestabilan, perubahan kecil ya dalam rekrutmen tidak berarti perubahan yang signifikan. Oke, ya jadi kestabilannya harus dibaca nih ya, perubahan kecil. Lanjut. Kalau kita menggunakan OO, orientasi objek, jika perangkat lunak PL yang dibangun cukup kompleks, ya tuh. Yang kedua, jika perangkat lunak yang dibangun diperkirakan akan tumbuh makin kompleks di masa mendatang, dan jika kita ingin membangun perangkat lunak yang dapat dipergunakan kembali di masa mendatang. Nah ini kapan kita menggunakan orientasi objek. Jadi perangkat lunak ini cukup kompleks ya, banyak sekali dan perkembangannya juga cukup cepat, tumbuh dan perkembangan cukup cepat perangkat lunak ya. Jika ini membangun perangkat lunak yang dapat digunakan kembali di masa mendatang. Jadi kita harus berpikir ke depan ketika ingin atau sedang membuat
perangkat lunak. Ya. Oke, lanjut. Ini konsep kunci desain berorientasi objek. Menggunakan objek sebagai peran sentral, bukan proses. Menggunakan gagasan kelas, satu bahasa untuk mendefinisikan sistem UML, kemampuan beradaptasi dan perluasan atau extend. Ya. Jadi konsep kunci dasar orientasi objek. Konsep kunci desain berarti objek, peran center dari objek. Nah ini center of role of object, objek sebagai inti dari desain perangkat lunak, ya, bukan proses. Proses rentan terhadap perubahan dan sebagian sistem lama tidak dapat digunakan kembali. Reusable. Nah, objek berpusat pada struktur data dan metode yang dapat dimodifikasi. Ya, dapat dimodifikasi disesuaikan dengan konsep kunci desain berarti objek, ya. Central root of object, ada reusable, ada juga kebutuhan bersifat pada struktur data dan metode yang dapat dimodifikasi dengan kebutuhan. Jadi data dan metode itu juga sangat berpengaruh, ya, dalam orientasi of design, orientasi objek. Gagasan kelas atau definition of a class, ya. Kelas-kelas mengizinkan perancang software untuk melihat objek sebagai jenis entitas yang berbeda. Melihat sebagai objek memungkinkan untuk menggunakan mekanisme klasifikasi untuk melihat bagi objek dia memungkinkan untuk menggunakan mekanisme klasifikasi untuk mengkategorikan jenis, ya. Menjelaskan hierarki dan terlibat pada ide spesialis and general. Ini konsepnya, ya, konsep kunci desain berorientasi objek. Sebelum dilanjut, saya pengen lihat dulu nih. Ada yang masuk tadi dia, Xiaomil. Sebelum lanjut, saya pengen lihat dulu nih. Lalu, sudah ada 40 orang. Wah, lumayan juga, ya, 40 orang. Coba dibuka kameranya, saya pengen lihat nih. 40 orang ini, apakah ada di situ semua? Atau sudah ada yang pergi? Yuk, kamera dibuka. Yang pakai laptop, tolong di screenshot, kirim ke grup, ya. Yang sudah, apabila sudah kebuka semua layarnya, yang pakai laptop tolong skin ke grup, lalu ini, ya, setelah itu dikirim ke grup, di screenshot yang pakai laptop. Pakai laptop di screenshot lalu dikirim ke grup. Pak. Siap. Tapi lihat semuanya, buka dulu. Semuanya buka dulu. Kalau semuanya udah buka semua, baru di screenshot. Kalau yang terbuka gitu, terbuka kamera yang belum. Kamu bisa nggak sampai 43 orang? Siapa nih yang mau SS siapa? Mau screenshot siapa? Halo. Screenshot, Pak. Udah ada di grup WA.
Ke bawah semua enggak? Ada tanggal sama jamnya ya. Indra. Oke. Semua Indra ya, sudah keluar Indra. Tanggalnya ada nggak kamu tanggal? tadi Pak. Oke, tanggalnya ada 14. Iya. Oke, Indra. Ada yang masih belum dibuka enggak ya? Ada yang belum Belum buka Pak. Iya, yang ada yang belum buka nih. Itu saya udah buka Pak, pending. Tapi di screenshotnya ngeblur. Ulang. Ulang, Indra. Biar kelihatan semua, Indra. Udah semua. Kalau udah semua ditunda. Cancel lah kalau udah. Ada yang belum Pak. Siapa Indra namanya yang belum? Apa Indra yang belum, siapa orangnya? Januar Pak. Januar, kenapa kamu nggak mau buka? Pak, kamera saya hidup ini Pak. Januar Pak, bohong ngejar Pak. Dosa kamu, bohong kamu. Bohong. Oke. Belum ada Pak. Andani belum. Yang belum. Taufik Cepat juga buka. belum. Pak. Udah semua belum? Benar enggak? Udah semua enggak? Saya belum buka enggak? Yang belum buka kita Belum Pak. kita apain yang belum buka ya? Kita alpain aja deh. Hitung ketiga. Kirim Pak. Udah kirim? Oke. Udah ya Pak. Dah, kali aja, nggak usah banyak-banyak. Bapak nggak Oke, on-cam, Pak? sekarang ini saya lagi rusak nih kamera saya. Saya nggak bawa yang eksternal kameranya, lupa. Ntar saya ini lagi deh. Nggak kelihatan wajah saya. Iya Pak, wajah tampannya nggak kelihatan. Mantap ya, nanti ya suatu saat kamu akan melihat wajah tampan saya lagi, oke? Oke, Pak, kita lanjutkan ini ya. absennya lewat muka Pak. Nggak dipanggil. Ntar saya panggil. Oh belum di absen, sabar ganteng. Belum. Ya udah. Masih panjang perjalanan. Siap Pak, siap. Kan kita sampai jam 5 ganteng. Boleh. Jam 6 Pak. Jam 6 ya, maghrib kalian gitu ya. Buka puasa dong. Iya, kok kamu tahu sih? Puasa mulu dia Pak. Oh iya, Senin Kamis ya, bagus. Senin Kamis harus puasa. Kalau yang mampu, kalau yang nggak mampu jangan dipaksakan. Ayo Pak, dilanjut Pak. Ya, sip. Kita lanjutkan lagi. Saya pengen tahu aja nih, pada ada nggak terus tangannya saya ngoceh baik orang yang nggak ada. Asal kan? Gitu. Oke, kita lanjutkan lagi materi kita. Dimatiin semua kameranya, nggak usah ditampilin lagi sekarang. Sekarang bukan waktunya memperlihatkan wajah.
Oke, sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke, tadi kita sampai di sebentar. Konsep desain berbentuk objek. Nah ini gagasan dari kelas sudah. Coba untuk ini sudah tadi kita bahas ini. Nah ini yang ini tiga deh. Suatu bahasa untuk mendefinisikan sistem, a language to define system ya. Unified Modeling Language atau UML. Ingat, UML atau UML itu Unified Modeling Language ya, telah terpilih sebagai alat standar untuk menggambarkan produk akhir dari kegiatan desain. Gitu ya. Jadi UML. Nanti kalau saya tanya apa itu UML? UML itu adalah Unified. Halo, suara saya dengar nggak? Dengan Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jadi dokumen ya. Jadi Unified Modeling Language itu telah terpilih sebagai alat standar untuk menggambarkan produk ya akhir dari kegiatan desain. Nah, dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam bahasa ini dapat dipahami secara universal. Dengan demikian dapat digunakan sebagai blueprint oleh engineer teknik lainnya. Ya, ini UML. Lalu ada lagi extendability ya, extendability dan kemampuan beradaptasi, the notion of extended and adaptability. Software memiliki fleksibilitas yang tidak biasanya ditemukan dalam perangkat keras dan ini memungkinkan kita untuk memodifikasi entitas yang ada. Inheritance ya, memungkinkan menciptakan kelas baru dari keturunan kelas yang ada. Nah, berorientasi objek. Apa itu berorientasi objek? Atributnya topi, baju, jaket, tas punggung, tangan, kaki, mata. Ini yang ada gambar ini, dia objeknya banyak itu atributnya. Nah, behaviornya, cara jalan ke depan, cara jalan mundur, cara belok ke kiri, cara memanjat. Behavior. Jadi atribut, ada behavior. Oke. Nah, ini atributnya ya. Ban, setir, pedal, rem gas. Wah, jadi warna, tahun produksi. Behaviornya cara menghidupkan mesin, cara menjalankan mobil, cara memundurkan mobil. Atribut adalah variabel atau member. Behavior adalah metode atau fungsinya. Ya. Tuh. Oke. Cakep nggak mobilnya ini? Bagus mobilnya? Bagus, Pak, kalau main sendiri. Mahal. Nah, ini belum nyampe, Indonesia belum nyampe nih ya. Oke. Objek. Sebuah objek adalah representasi dari sebuah entitas, baik fisik, konseptual maupun software. Objek memiliki status, state, dan tingkah laku behavior. Status state disebut juga dengan atribut. Ya, pada OOP status disimpan dalam variabel dan tingkah laku disimpan dalam metode. Ya, jadi status disimpan dalam variabel dan tingkah laku disimpan dalam metode. Objek. Nah, ini. Jadi contohnya ini physical entity ya, truknya, conceptual entity, industry proses, software entity, listnya ini ya. Jadi contoh objek ini. Ya, fisik, konsep, software ya. Jadi kalau fisik itu berarti ada bentuknya, betul? Jelas bentuknya. Konsep itu berarti
harus melalui proses, konseptualnya proses. Jadi harus proses bagaimana prosesnya. Kalau software entity itu bagaimana hubungannya. Jadi bagian-bagian dari software, hubungan dari software itu. Kelas, sebuah kelas merupakan definisi abstrak dari sebuah objek. Nah, cara mendefinisikan struktur dan behavior dari masing-masing objek di dalam sebuah kelas. Nah, kelas bertujuan sebagai template untuk pembuatan objek. Jadi objek merupakan hasil instansiasi ya dari kelas objek, disebut juga dengan instance ya gitu ya. Jadi kelas sebuah definisi abstrak dari sebuah objek. Jadi kelas mendefinisikan struktur dan behavior dari masing-masing objek dalam sebuah kelas. Ya, kelas bertugas sebagai tempat untuk membuat objek kelas ya. Kelas ya. Jadi objek merupakan hasil instansiasi dari objek dari kelas, bukan dari kelas. Objek disebut juga dengan instance ya. Contoh employee class dan objek ya. Jadi ada kelas, ada objek. Jadi employee-nya ada name, ada address, ada date, ini ya. Jadi karyawan itu biasanya ada namanya, alamatnya, tanggal lahirnya ya. Terusnya ada nomornya, ada apa lagi tuh ya. Macam-macam lah gitu. Nah, terus ada objeknya, apa itu, ada namanya, address-nya gitu ya, di sampingnya. Jadi ada employee-nya, ada social security-nya, departemennya, manager employee-nya, salary-nya, ya gitu. Perbedaan kelas dan objek. Kelas, konsep dan deskripsi dari sesuatu. Kelas mendeklarasikan metode yang dapat digunakan dipanggil oleh objek. Nah, objek instansi dari kelas bentuk contoh nyata dari kelas. Objek memiliki sifat independen dan dapat digunakan untuk memanggil metode. Contoh kelas dan objek. Kelas mobil, objek mobil Pak Joko, mobilku, mobil berwarna merah. Jadi kelas itu intinya mobil ya. Objeknya mobilnya Pak Joko, mobil kamu, mobil aku, mobil warna merah. How to ya, UOOAD ya, Unified Modeling Language atau UML ya, UML ya adalah warga notasi grafis yang didukung oleh meta model tunggal yang membantu pendeskripsian dan desain sistem perangkat lunak. Khususnya sistem yang dibangun menggunakan pemrograman berorientasi objek atau OO. UML adalah bahasa pemodelan yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke dalam suatu bahasa pemrograman dengan menggunakan kode generator sehingga berpeluang menjadi dasar pengembangan suatu gestur, pengembangan sistem. Ya. Thank you. Terima kasih. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini banyak teorinya ya, jadi kamu yang penting baca saja ini, insya Allah kamu paham. Baca, tapi kalau nggak baca, ya nggak paham. Gitu. Masih terlihat? Masih Pak. Ya. Masih, Pak. Oke. Bentar.
Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada Tidak, pertanyaan. Tidak Pak, cukup Tidak, Pak. jelas. Cukup jelas ya. Ini kan hanya teori saja. Yang penting kamu membacanya dengan baik, mendengarkan dengan baik, insya Allah kamu akan paham. Tapi kalau kamu tidak membaca, tidak mendengar dengan baik, ya saya nggak tahu kamu paham atau tidak. Seperti itu. Oke? Yang baru datang, ada yang baru datang? Tidak ada yang baru datang? Halo? Tidak, Pak. Bentar. Tes. Halo? Oke. Masih ada orang, tenang. Oke, Pak. Panik ya, Oke. Pak. Yes, kita sebelumnya mengulas sedikit ya. Dulu ini kan berhubungan, tadi kan salah satu mata kuliah WADA itu harus kamu memahami tentang perangkat lunak. Tadi ada ya perangkat lunak, algoritma. Nah, sekarang saya ingin tanya, ada nggak yang masih ingat apa itu SDLC? Halo? SDLC. Ada nggak yang masih ingat apa itu SDLC? Ayo, siapa? System Development Life Cycle. Yes, siapa tadi namanya tuh? Pak Reza, Pak. Pak Reza. Sistem, coba ulangi, Pak Reza. System Development Life Cycle. Iya, System Development Life Cycle. Ada yang lain? Terdiri dari 5, yaitu planning, analisis, desain, implementasi, dan maintenance. Yes. Ya, oke. Itu SDLC, ya. Ada juga yang berhubungan dengan SDLC yang lain, yaitu Software Development Life Cycle. Nah, itu ya.
Jadi di sebuah analisis itu ada software development life cycle. Kalau tadi sistem development life cycle itu ada 5, kalau software development life cycle itu ada 4. Siapa ingat software development life cycle? Halo? Ada 4 ya. Pertama planning ya, sama planningnya dengan tadi sistem ya. Yang kedua setelah planning apa? Analisis. Analisis, desain, dan implementasi. Iya, jadi yang tidak ada apa? Kalau tadi sistem itu ada 5. Testing dan pengelolaan maintenance. Iya. Pengelolaan atau maintenance ya, atau task maintenance. Jadi dalam RPL juga selain ada System Development Life Cycle, ada juga Software Development Life Cycle. Nah, kalau Software Development Life Cycle itu ada planning, analisis, desain, dan implementasi. Ya, itu. Oke, ini untuk ini aja ya, mengulas kamu pelajaran RPL-nya, biar kamu nggak terlalu lupa tentang RPL kamu. Oke, tadi itu tentang RPL-nya sekilas ya. Jelas. Sekarang kita lihat lagi tentang yang lainnya. Oke. Oke, kita kembali lagi kepada sebuah apa ya, rekayasa perangkat lunak. Jadi pada saat kita membuat sebuah rekayasa perangkat lunak dan pemecahan masalah, itu terkadang kita ada hal-hal yang lain ya. Jadi dalam RPL itu ada beberapa ya singkatan, ada beberapa kata gitu ya yang mungkin kamu masih ingat dalam RPL. Karena RPL itu terkait dengan tadi ya masalah dan juga pemecahan masalah. Ada yang disebut dengan ACM. Ada ingat nggak ACM itu? Kemampuan pada seorang yang menguasai perangkat lunak. Ya, itu ada ACM juga itu. ACM itu sebuah institusi atau penyelenggara kegiatan software engineering. ACM. Ada IEEE juga ada ya. Oke. Sekarang saya tanya, apa masalah dalam
rekayasa perangkat lunak. Siapa yang tahu? Apa itu masalah atau problem? Nah, ayo lo bingung ya? Masalah adalah, jadi nanti kamu dalam membuat sebuah analisa kadang ada masalah. Nah, sekarang itu apa masalah dan gejala? Nah, ada dua nih. Apa masalah dan gejala? Masalah dulu deh. Ada yang tahu nggak apa itu masalah? Penghambat. Penghambat. Oke. Ada lagi? Yang lain? Ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian. Oke. Hampir mendekati juga. Yap. Buk. Apa tuh? Putus-putus. Suara saya putus-putus, dia putus-putus nih. Halo? Keterbatasan dalam sumber daya. Yes, bisa. Ya, jadi masalah itu berbeda-beda. Tapi yang mendekati adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan. Ya, itu jadi masalah. Jadi perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan. Atau boleh juga diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. Itu masalah. Nggak sesuai harapan, masalah kan? Oh, perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan. Biasanya dalam perusahaan juga baik itu kan, kondisinya harusnya A jadi B, harusnya bisa produksi 20 tapi hanya 10. Kenapa ini? Itu nanti ada alasan. Itu contoh ya, contoh sebuah masalah dalam rekayasa perangkat lunak. Nah, selain juga kita melihat adanya masalah yang harus diselesaikan dengan analisa, ya, analisa. Tapi biasanya sebuah masalah itu pasti ada gejalanya kan? Sebuah masalah itu ada gejalanya. Ada tahu nggak gejala itu apa? Gejala. Tanda-tanda. Nah, tanda-tanda atau apalagi gejala, tanda-tanda betul atau petunjuk terjadi suatu masalah ya. Gejala, tanda-tanda atau petunjuk terjadinya suatu masalah. Sebagai contoh, seorang dokter ya, seorang dokter itu dalam usaha mengobati penyakit pasien selalu bertanya dulu tentang gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien. Betul nggak? Sakit apa? Apa yang dirasa? Betul nggak? Iya, tanya dulu. Dokter itu pasti nanya. Cuma dokter itu nggak pinter kali ya. Kok dia nanya soalnya ya? Ya, banyak tanya dokter kan? Jadi seorang dokter itu bertanya dulu tentang gejala-gejala yang dirasakan pasiennya. Kemudian dia menyimpulkan bahwa pasien menderita penyakit tertentu dan menentukan obat yang diberikan atau yang tepat. Itu. Jadi pusing, demam, batuk, dan pilek merupakan gejala atau tanda-tanda penyakit flu itu. Dokter yang hanya memberi obat sakit kepala, maka penyakit tidak akan sembuh. Maka masalah mungkin memiliki satu gejala, tapi mungkin juga lebih, gitu ya. Jadi secara dokter contoh gitu. Jadi kan kita harus tahu dulu ini masalah ini muncul kenapa? Dianalisa, itu tugas analisis kita, menganalisa. Oh iya, ini karena misalnya dalam sebuah perusahaan ada masalah, kenapa produksinya sedikit? Karena mesinnya lambat, mesinnya rusak. Kenapa mesinnya rusak? Ya karena tidak terawat. Nah, gitu kan? Terus gimana dengan sumber daya manusia? Sumber daya manusianya kurang, SDM-nya kurang. Kurang apa? Skillnya, atau kurang tenaga, atau kurang orangnya, kurang skillnya, ya seperti itu. Jadi nanti akan menemukan hal seperti itu. Oke. Nanti juga ada tipe-tipe masalah ya. Jadi masalah itu juga nanti dalam itu kita menganalisa. Jadi masalah penentuan standar. Bagaimana standarnya dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah software, atau dalam sebuah sistem, itu ada standarnya. Ketika tidak sesuai dengan standar, itu menjadi masalah. Yang kedua, masalah pemilihan alternatifnya. Jadi ketika memutuskan suatu permasalahan juga harus dilihat
alternatif seperti apa. Ya, jangan sampai memecahkan masalah A timbul masalah B dan sebaliknya, memecahkan masalah B timbul masalah C dan seterusnya. Masalah pemenuhan kepuasan konsumen atau pelanggan atau customer, ya, ini ya. Nah, ini bagaimana kita memuaskan customer. Bagaimana konsumen bisa puas dengan sistem yang kita buat, ya, analisa yang kita lakukan. Yang selanjutnya masalah pencapaian tujuan. Tujuan sistem ini apa? Goalnya apa? Keinginan customer apa? Harus kita bisa realisasikan, kita berikan. Seperti itu. Oke? Paham semuanya? Mengerti? Paham, Pak. Iya, standar ya. Itu, paham. Masih jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Masih, Pak. Jelas, Putus-putus ya. Sip, mantap. Kamu pada jelas nggak masih di sana itu? Masih jelas nggak nih? Jangan-jangan udah pada kabur nih. Saya lihat dulu nih orang ini. Ada 40 orang. Ini stay tune semua nggak di sini ya? Aduh, ini yang muncul nomor sih, bukannya nama. Jadi saya tidak bisa mengetes ini. Kalau nama kan enak, saya tinggal panggil nih, ada nggak nih? Itu. Atau saya tes deh nomor nih. Apa nggak dia sama MPM dia nih? Si nomor MPM belakang ya, 4 digit terakhir 5055. Kamu hadir gak nih? 5055 nih. Hadir, Pak. Coba buka kameranya. Jangan hadir aja kamu. Siapa nama kamu? Hadir, Pak. Okta Piani. Oke. Itu soalnya nomornya, digitnya doang saya lihat tuh, namanya nggak muncul. Namanya belakang mah cuma dua huruf, huruf A, huruf O. Lanjut, saya pengen tahu nomor absensi atau apa namanya tuh 5103, ada nggak nih 5103? Hadir, Pak. Siapa? 5103 siapa tuh namanya? Siapa namanya? Ya. Halo? Siapa? Indra Wijaya, Pak. Kamu pakai 2 device ya? Iya, soalnya Kenapa? yang satu pakai HP buat suaranya, ya yang kedua pakai laptop. Oh begitu. Laptopnya tidak ada suaranya? Ya, laptopnya ini lagi error. Oke. Biasanya ada 2 nih. 5103 saya pikir ada kembar nih, nggak mungkin. Oke. Coba lagi nih, saya panggil nih. Ahmad Akbar, ada nggak Ahmad Hadir, Akbar? Pak. Hadir, Pak. Gua kameranya coba lihat di mana kamu berada. Di mana kamu berada nih? Di rumah, Pak. Di rumah, bukannya di gunung, bukan? Bukan. Oh, itu banyak apa tuh? Ada betul rembulan itu. Lagi. Oke, Akbar, ada satu lagi saya pengen tes nih ya. 5078. Siapa nih 5078? Halo. 5078. Ngomong kamu. Jangan pergi kamu. Hadir, Siapa namanya? Iya, aku pencet. Siapa namanya? Muhammad Habib Absan Maulana Hadi. Panjang banget tuh nama kereta. Wah, bisa dibilang gitu, Pak. Ya, oke. Kira kamu lagi tidur kamu? Enggak, Pak. Yes. Oke, ya, cukup. Oke. Selanjutnya kita masih ada waktu nih, Udah sampai jam berapa jadwalnya? Halo. Jam 3, Pak. Jam 3. Emang kita mata kuliah apa sih nih? Jam 4, Pak. Jam 4. Wah, jam 4, bro. Jadwal Kemarin tuh jam 3, Pak. 13.30 sampai jam 4. Lumayan, bro. Ya, kalau kita 2,5 jam Google Meet mah bangkrut juga ya pulsanya ya.
Betul, Pak. Ya Pak, apalagi lagi di kampus nih Pak. Wifi-nya lemot. Lemot ya? Wifi-nya lemot. Kalau Ya di Pak, rumah, banyak yang Lemot Pak, parah. iya. Ya udah, kita sampai jam 3 saja. Kita nggak sampai jam 4 ya. Tapi kan nanti mungkin suatu saat kita bisa sampai jam 4. Ya kita lihat situasi lah. Pertemuan ini masih santai-santai. Kita nggak usah jauh-jauh. Sekarang saya ingin mengetes kamu ya tentang sistem. Apa itu sistem? Siapa yang tahu? Sebuah komponen atau elemen yang saling terhubung untuk mencapai tujuan tertentu. Yakin itu? Ngarang aja sih, Pak, yang ada di otak. Sekumpulan unsur Pernah ini belajar di sistem atau nih. komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Iya, cakep itu, hampir mendekati itu. Hampir mendekati itu tadi. Hampir mendekati. Ada lagi? Satu kesatuan yang saling terhubung. Satu kesatuan yang saling terhubung. Oke, ini kita harus Senin ya. Bentar. Kemarin kita kuliah pertama tanggal berapa? 27 ya? Pak. 1 tanggal 27, oke. Oh itu di mana? Wilmar berapa? 5. 5 ya. Kuliah, oke. Tatap muka. Sekarang teman kedua online. Oke, kamu absen yang pertemuan kemarin tuh di itu ya, di apa tuh namanya web Fasilkom. Masih ingat nggak web Fasilkom? Masih Pak. Masih, Nah, Pak. jadi kamu 2 kali. Yang kemarin itu 26121. Yang tanggal 26121. 26121. Yang sekarang 26122. Oke, yang kemarin 26121. Sekarang 26122. Udah masuk belum, Pak? Ya, sabar. Yang mana nih? Yang sekarang apa kemarin? Oh, udah yang kemarin udah masuk ya? Yang sekarang wes, ya udah banyak juga yang sekarang. Oh, tanggalnya sama ya?
Dan sekarang tanggal 6 bulan 3. Yang kemarin harusnya tanggal 27, ini tanggal 6. Wah. Nggak bisa setting ya? Di situ tanggal 27 ya? Nggak bisa, Pak. Bisa, Pak. Langsung itu ya, ikutin itu ya? Oke lah kalau gitu. Jadi gimana Pak masuk absennya? Ya? Absennya jadi udah masuk itu Pak? Udah masuk semua nih. Cuma yang kemarin nih tetap tanggal 6 sama sekarang ya. Kalau 2 kali sama. Saya pikir yang tanggal 27 kemarin, soalnya di sini saya settingin tanggal 27 di ini sayanya sih. Tinggal apa lah. Mungkin tanggal penginputan datanya emang kayak gitu kali, Pak. Yes, dia harus itu. Pembelajaran. Harus pasti. Penginputan datanya harus pasti. Oke, kalau begitu. Penting sudah ada absennya, tapi yang penting nanti di SIA juga. Yang paling krusial itu di SIA. Oke, baik. Saya absen di SIA ya. Saya absen di SIA nih. Kalau dengarkan suaranya 2 kali enggak saya ada, berarti ini ya. Alpha. Ini ada 40 orang. Di SIA itu tercatat 37 di SIA. Kok banyakan ini? Masih di saya semua kali ya? Kayaknya Ada yang berubah double, deh. Pak, akunnya, Pak. Oh iya, kan udah boleh. Tuh. Tapi kemarin juga pada berubah kan? Sebagian juga emang udah pindah ya? Ya Pak. Kayak Ahmad Akbar, Hadir, Pak. Ahmad Pasha, Ahmad Pasha hadir, Pak. Aldira, cepet ya Aldira, Hadir, hadir, Pak. Aldino, Hadir, Pak. Arijal, Hadir, Pak. Nama Hadir. dong, sebut nama ya. Hadir, Misalnya Arizal hadir. Sebut nama, satu kata nama aja. Azhar, Hadir Pak Azhar. Dava, Deril, Pak. Hadir, Pak. Deril. Hadir. Dibilang sebut nama, pada ini kupingnya pasang dong. Deril, Pak. Kupingnya Deril. pasang. Deril. Norak banget. Nama Eko, bukan hadir. Eko hadir, hadir. Epita, hadir Pak. Febri, Febri hadir, Pak. Gladys, hadir Pak. Hana, hadir Pak. Hadir. Ilham, hadir, Pak. Indra, Indra hadir, Pak. Januar, Januar hadir, Pak. Krishna, Marshanda hadir Pak. Muhammad Alif, Alif hadir Pak. Alif hadir, Muhammad Fadilah hadir, Pak. Oke, Muhammad Habib Habib hadir, Pak. Muhammad Fahreja Fareza hadir Pak. Fareza hadir. Muhammad Rizki Rizky hadir, Pak. Natael Partogi Hadir, Pak. Noval Albari Oktaviani hadir Pak. Rafi hadir, Pak. Ramadan Purwa Rainaldi hadir, Pak. Rainaldi hadir. Oke, Rainanda Rifki Hamdan hadir, Pak. Rizky Subakti Rizky hadir, Pak. Rizky Subakti Tata Arya hadir Pak. Arya Taufik Nur hadir, Pak. Wildan hadir Pak. Zaki hadir, Pak. Zihdanifa hadir, Pak. Oh, ini Hadir. ada semua nih, saya belum disebut. Nah, saya nggak disebut, Pak. Siapa namanya? Nijar. Hah? Nizar ada. N
N itu adanya Natael Naufal. Nijar nggak ada nih N nih. Kalau saya, Pak. Apa namanya? Beda kelas kali Jar. Ya, beda kelas Nijar. Kali Jar. Syamil, Pak. Coba? Syamil. Syamil. Makanya siannya cek. Sianya nggak bisa dibuka, Bos. Bisa sekarang bisa. RS S kagak ada nih, S hilang, S nama S hilang. Makanya Adanya lapor. R mate. Nggak apa-apa, mungkin ke pindah kelas yang lain, soalnya kebanyakan di saya kali. Pindah kelas yang lain yang masih dikit dosennya kali. Dosen dikit mahasiswanya. Jadi dipindah. Yang penting jangan bentrok aja, nggak apa-apa. Kalau bentrok kamu lapor ya. Yang dipentalin, yang dipindahin. Kalau bentrok sama mata kuliah lain, lapor prodi. Tapi kalau nggak bentrok, ya udah ikuti aja, karena itu udah diatur oleh prodi. Kalau kamu mau pindah ke saya juga nanti nggak ada catatannya di siang, nggak ada, percuma absennya. Gitu. Oke, paham ya. Jadi jangan pindah lagi kalau emang sudah diatur prodi. Tapi kalau bentrok, boleh kamu protes kalau bentrok mah. Siapa lagi yang belum disebut? Tadi Nizar, Syamil, siapa lagi? Yang belum disebut, jangan nangis. Halo. Udah semua berarti ya. Udah. Udah ya, udah semua ya. Oke, baik. Sekarang saya masukin dulu absennya tanggal 6. Mata kuliahnya sekarang tanggal 6. Jam berapa tadi kita mulai? Jam 1 ya. Jam 1. Setengah 2, Pak. Iya, setengah 2 ya. 1.30 kan saya belum ngomong selesai. Iya, siap. Iya, laksanakan. 1.30 sampai jam 4 kudunya ya. Iya, Pak. Pak, berarti besok offline ya, Pak? Ya, besok gantian offline. Siap. Kalau sekarang online, berarti minggu besok offline. Pak, maaf, ada GCR-nya, Pak. Oh iya, GCR belum saya share ya. Sabar, Frit, sabar. Sabar. Yang penting disiap dan amat aja ngeburu-buru gitu ya. Gak apa-apa, dia orangnya tertib dan disiplin dia. Oke, udah mau asar, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Terima kasih, Pak. Izin lah Pak. Salam, ayo login. Makasih Pak. Oke.